Halo Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda, Anda sedang menyaksikan live update. Seperti biasa, kami akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama saudara. Sejumlah pedagang di Papua meminta Presiden Joko Widodo agar dapat berkunjung kembali ke pasar Mama-Mama Papua karena menilai pasar tersebut kini telah terbengkalai. Satu di antara permintaan Mama-Mama Papua yang berjualan di pasar sentral tersebut yakni mengharapkan lantai 4 dikembalikan sesuai fungsi awalnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Aldi, bisa dijelaskan untuk situasi ataupun kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda di pasar Mama-Mama Papua ini seperti apa? Silahkan laporannya, Aldi. Iya, Nila dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan saya dari Pasar Sentral Mama Papua yang ada di Jalan Percetakan Negara, Kota Jayapura, Papua ini, Nila dan juga Tribuners, memang kondisinya memang cukup baik. Hanya saja memang terkait kebersihan ini menjadi salah satu masalah utama, di mana banyak sekali luda-luda Pinang ya ataupun luda makanan khas Papua yakni Pinang begitu yang memang berceceran di lantai atas begitu. Jadi memang bisa saya informasikan bahwa Pasar Mama Papua ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu, sekira pada tahun 2015 begitu, Nila dan juga Tribunas. Dan memang untuk saat ini, pada saat kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu Mama Papua yang juga penjual di dalam pasar Mama Papua tersebut, dirinya mengatakan bahwa ingin sekali atau berharap agar Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat melakukan tinjauan kembali ataupun meninjau kembali pasar Mama Papua tersebut di Kota Jayapura, Papua. Nila. Aldi, lalu harapan dari Mama-Mama Papua ini yang merupakan pedagang di pasar tersebut seperti apa? Iya, memang Nila dan juga Tribuners berdasarkan wawancara kami bersama salah satu Mama Papua yang bernama Diana, dirinya menyebutkan bahwa Mama Papua pada umumnya di pasar sentral Mama Papua ini menginginkan untuk dikembalikannya fungsi lantai 1 sampai 4 sebagaimana mestinya yang dulu pernah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat groundbreaking dan juga peresmiannya begitu. Karena memang mengingat dalam perjalanannya ini memang tidak sesuai dengan fungsi utamanya begitu ya di masing-masing lantai ini, dan memang seperti dikatakan oleh Mama Diana begitu, dapat saya rincikan bahwa lantai 1 ini dikatakannya hanya untuk pada awalnya ini direncanakan untuk bahan basah begitu seperti ikan, sayur, sayuran dan lainnya begitu Nila. Kemudian untuk lantai 2 pasar tersebut ini diadakan untuk Mama Papua yang berjualan hasil kebun, ikan asar, pinang dan sejenisnya. Lalu untuk lantai 3 disebutkan oleh Mama Diana ini awalnya memang fungsinya diadakan untuk penjual aksesoris khas Papua, mulai dari noken, gantungan tas, koteka, mahkota khas Papua, serta kuliner khas ataupun kuliner asli Papua begitu. Dan juga untuk lantai 4 sendiri dikatakan oleh Mama Diana ini peruntukan awalnya yakni bagi kantor permanen dari Pasar Mama Papua. Hanya saja pada seiring berjalan waktu ini di tahun 2021 juga memang banyak sekali terjadi alih fungsi begitu yang tidak sesuai sebagaimana mestinya begitu. Nila. Sejauh ini, Aldi, sudahkah ada langkah ataupun tindakan yang diambil oleh Mama-Mama Papua ini dalam menyampaikan aspirasi tersebut agar bisa benar-benar tersampaikan pada Presiden Joko Widodo? Iya, Nila dan juga Tribuners, memang menarik sekali isu ini. Memang pada saat saya mewawancarai salah satu Mama Papua yang bernama Mama Diana tadi, memang dirinya menyebutkan bahwa selama ini hanya ada perhatian dari pemerintah Kota Jayapura, Papua terkait dengan kondisi pasar sentral Pasar Mama Papua yang ada di Jalan Percetakan Negara, Kota Jayapura, Papua. Mama Diana menuturkan bahwa selama ini mereka hanya mendapatkan sosialisasi dan juga bimbingan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Jayapura, Papua. Dan memang selama ini juga dari pemerintah provinsi, kemudian dinas-dinas terkait lainnya memang selama ini belum ada sentuhan-sentuhan khusus begitu, dan juga terkait aspirasi mereka ini yang ingin sekali untuk dikunjungi
yang kedua kalinya ataupun yang kesekian kalinya oleh Presiden Republik Indonesia ini memang sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, hanya saja memang belum terrealisasi dengan baik. Dan kita berharap tentunya dengan laporan pemberitaan ini ya bisa terdengar begitu ya, sehingga memang pemerintah pusat bisa fokus juga dalam hal peninjauan kembali terhadap fungsi lantai 1 sampai 4 di Pasar Sentral Pasar Mama Papua yang ada di Jalan Percetakan Negara Kota Jayapura, Papua. Nila, mungkin demikian informasi singkat saya langsung dari Kota Jayapura, Papua terkait dengan kondisi terkini ataupun kondisi existing Pasar Mama Papua yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk sementara, kembali ke Nila di studio. Oke, terima kasih banyak Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan pedagang di Pasar Mama-Mama Papua, Diana Torlain. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Mama Diana Torlain, umur saya 43 tahun. Saya di Pasar Mama-Mama ini berdagang, saya sebagai pedagang, saya punya jualan, berdagang warung makan. Mama, untuk harapannya ke depan soal ya Pasar Mama Papua ini Pasar seperti apa? Mama Papua harus maju. Kami bisa kami bisa. Kamu orang Papua bisa maju. Harapannya untuk perhatian untuk pemerintah atau mungkin Bapak Presiden juga kan, Bapak Presiden resmikan ya. Bapak Jokowi, saya minta supaya Bapak harus perhatikan kami di pasar ini karena Bapak yang membangun pasar ini buat kami. Saya minta, ya Allah, minta Bapak Jokowi datang di sini untuk melihat kami Mama-Mama Papua. Terima kasih. Mama, mungkin sejauh ini kendala-kendala ada tidak di sini? Tidak ada kendala. Kendala cuma itu saja. Tadi yang Mama bilang pengunjung, kurang pengunjung. Baik. Mama, terima kasih. Kita lantai 3 ini begini. Mama, terima kasih banyak. Sejumlah aliansi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa Saudara pada Rabu 26 Januari. Selesai dari depan kantor Geraha Kepri, massa buruh ini melanjutkan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Massa melakukan unjuk rasa untuk menuntut adanya keadilan UMK di wilayahnya. Unjuk rasa ini diketahui tidak hanya dilakukan dalam satu kali saja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Roma Ulisianturi, wartawan Tribun Batam yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Roma. Halo, Nila di studio. Baik, Roma, bisa diinformasikan untuk tuntutan buruh dalam aksi ini seperti apa berdasarkan informasi yang berhasil Anda himpun? Baik, terima kasih rekan Nila. Untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah aliansi buruh di Kota Batam, bukanlah kali pertama lagi, melainkan sudah berkelanjutan. Aksi ini dilakukan karena belum ada kesepakatan antara kaum buruh dengan pemerintah setempat, yakni Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam. Masih hal yang sama dengan aksi sebelumnya, ada 3 permintaan buruh di Kota Batam yang mereka suarakan hingga sampai saat ini. Yang pertama adalah meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mencabut kasasi di Mahkamah Agung tentang UMP Kepri dan UMK Kota Batam tahun 2021 serta ikuti putusan PT-UN Tanjung Pinang dan PT-UN Medan. Kemudian tuntutan yang kedua, para buruh juga mendesak Gubernur Kepri segera merevisi kembali SK nomor 1373 tentang UMK Batam tahun 2022 yang hanya naik sekitar Rp35.000. Lalu yang ketiga, buruh mendesak agar pemerintah untuk segera mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang dinilai inkonstitusional. Begitu rekan Nila. Pada dalam buruh aksi yang dilakukan hari ini, apakah memang sudah ada pihak dari Pemko Batam yang menemui para pendemo? Roma? Baik, terima kasih rekan Nila. Hari ini buruh menggelar aksinya di 2 titik tempat, yakni kantor gubernur perwakilan yang ada di Batam dan kantor Wali Kota Batam. Nah, untuk aksi kali ini mereka meminta bertemu dengan Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, di mana mereka menyesalkan Wali Kota Batam setelah melakukan pembahasan besaran UMK, Wali Kota Batam tidak langsung menyerahkan kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad, melainkan diserahkan kembali ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Kaum buruh menilai hal ini
hasil putusan ini dinilai untuk tidak diberikan langsung, melainkan dioper-oper kembali di antara dinas. Begitu rekan Nila. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, Roma, ada berapa banyak personil keamanan yang kemudian diterjunkan untuk mengamankan aksi? Baik, terima kasih rekan Nila. Untuk personil keamanan dalam aksi ini ada sebanyak 180 personil aparat kepolisian dan tim Satpol PP yang berjaga-jaga di lokasi sekitar tempat buruh melakukan aksi unjuk rasa dan Taman Aspirasi di mana mereka membuat posko keprihatinan upah di sana selama sudah kurang lebih selama 1 bulan ini Nila, begitu. Baik, terima kasih banyak Roma Uli Sianturi, wartawan Tribun Batam atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kadis Naker Kota Batam, Rudi Sakyakirti. Berikut liputan untuk Anda. Proses ini apa yang bisa kita lakukan untuk proses ini bisa cepat keluar. Nah, solusinya sendiri apa Pak? Yang dari Dinas Tenaga Kerja itu apa solusinya? Solusi kita Untuk mereka ini? Kalau solusi dari saya apa? Solusi saya. Ini kan prosesnya masih di Mahkamah Agung. Dan sekarang perkara ini telah diproses. Mereka ini bisa kalau cepat ini bisa diproses di Mahkamah Agung lah. tanggapan dari kita sendiri terkait aksi ini seperti apa Pak yang udah berulang? Aksi sih kan hak mereka. Mereka terus melakukan aksi mendapat silakan sesuai dengan konstitusi kan boleh mereka melakukan aksi. Berarti ini masih berlanjut nggak nanti Pak? Itu rencana tanggal 6 Tanggal 6 Februari. Sikap seragam satu ini namanya aliansi. Tadi ada yang disampaikan para buruh akan melakukan aksi mogok kerja. Oh enggak, saya dengar belum. Ada yang disampaikan sama salah satu. Oh iya, jadi kali aja. Pak, mereka kan sip-sip di situ, apa nggak mengganggu jam kerja? Setahu saya mereka kan sudah ada utusan dari perusahaan masing-masing. Oh. Jadi umpama begini, mekanismenya ini ada utuslah 10 itu. Siap. Oke Pak. Pak, kalau aksi mogok kerja itu betulan dilakukan oleh kaum buruh? Mogok kerja kan ada aturan. Mogok kerja apa alasan mogok kerja apa? Perundingan tidak tercapai, perundingan apa? Kalau masalah MK itu nggak bisa dijadikan alasan. Oh, siap. Tapi kalau memang buruh nekat melakukan aksi mogok kerja seperti apa? Risikonya dia tidak terima upah. Sementara itu, Saudara, ratusan mahasiswa mulai memadati halaman eks kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Kamis siang. Mereka berkumpul untuk menggelar aksi solidaritas di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel. Hal ini dilakukan terkait kasus pemerkosaan yang dialami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atau ULM. Diduga mahasiswi Fakultas Hukum ini telah diperkosa oleh oknum polisi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Banjarmasin Post, ada Rahmadi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Rahmadi. Halo, selamat malam, Nila. Baik, Rahmadi, bisa diinformasikan apa yang kemudian mendasari adanya aksi solidaritas yang dilakukan ini? Oke, baik, dapat saya sampaikan. Hari ini tadi sekitar pukul 13 WITA, sejumlah mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat berkumpul di halaman ex-gubernur Kalimantan Selatan. Nah, mereka di sana berkumpul untuk menuju kantor Kejaksaan Tinggi Kalsel. Nah, mereka menggelar aksi ini sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap salah satu mahasiswi yang kuliah, saat ini sedang kuliah semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Nah, mahasiswi ini merupakan mahasiswi yang magang di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin. Nah, di saat masa dia magang itulah korban ini mengalami pemerkosaan oleh oknum polisi yang bertugas di sana. Begitu, Nila. Baik, Ramadi, untuk aksi yang dilakukan oleh sejumlah orang ini, kemudian adakah tuntutan yang mungkin mereka sampaikan? Baik, kedatangan mereka ke Kejaksaan Tinggi Kalsel ini membawa 3 keluhan. Yang pertama, mereka mempertanyakan soal lama masa hukuman
yang didapat oleh pelaku. Nah, kemudian yang kedua yang dipertanyakan oleh mahasiswa ini adalah saat majelis hakim membacakan putusan terhadap pelaku, pihak jaksa penuntut umum langsung mengiyakan putusan itu pada hari yang sama. Padahal menurut mereka masih ada waktu 7 hari untuk pihak jaksa penuntut umum meninjau ulang putusan majelis hakim tersebut. Nah, yang ketiga adalah mereka juga mempertanyakan kenapa pihak jaksa penuntut umum melakukan banding setelah 7 hari masa tenggat tersebut. Begitu, Nila. Selama aksi solidaritas ini, suasananya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan, Rahmadi, apakah memang kemudian ada pihak yang menemui para aksi ini, atau mungkin memang hanya mereka saja yang melakukan aksi solidaritas? Oke, baik. Bisa dapat kita lihat sendiri. Mereka datang untuk menggelar aksi dengan semangat yang luar biasa. Namun, dalam aksi tersebut, berjalan dengan lancar, berdamai, tidak ada benturan antara aparat kepolisian dan juga mahasiswa. Nah, pada saat aksi tersebut juga sempat diguyur hujan, namun mahasiswa ini tidak bergerak sedikit pun dari barisan mereka. Nah, dalam aksi itu juga mereka ditemui oleh pihak kepolisian dan pihak jaksa penuntut umum. Nah, mereka sempat berdialog di sana. Namun karena di ruang terbuka dan banyak mahasiswa lain juga, akhirnya audiensi dialihkan ke dalam gedung Kejaksaan Tinggi. Nah, terakhir tadi setelah pertemuan, mahasiswa ini menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari jaksa penuntut umum. Nah, saat ini pun tindakan mereka hanya bisa mengawal pelaku oknum polisi tadi hingga menjalani prosesi pemberhentian dengan tidak hormat. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Rahmadi, wartawan Banjarmasin Pos, atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Rahmadi. Kami akan kembali seusai jeda, saudara, dengan beragam informasi lain. Tetap di Live Update. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga. Masih bersama dengan Sanila Irda dalam live update saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah jemaah umroh asal Sulawesi Tengah kloter kedua di tahun 2022 berangkat pada Selasa 25 Januari. Jemaah tersebut berasal dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Keberangkatan jemaah umroh tersebut dari Travel Tanur Mutamainah Tour. Para jemaah ini dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kakan Kemenak Kota Palu, Nasruddin Bidu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada wartawan Tribun Palu, Mo Salam, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam, Salam. Halo, rekan Nila. Baik, Salam, bisa diinformasikan ada berapa banyak jumlah jemaah umroh yang berangkat di kloter kedua ini? Baik, terima kasih rekan Nila dan Tribuner sekalian. Benar sekali, sebanyak 39 jemaah umroh asal Sulawesi Tengah kloter kedua di tahun 2022 berangkat ke Tanah Suci. Jemaah tersebut berasal dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, yang mana keberangkatan jemaah umroh itu dari Travel Tanur Mutmainah Tour. Dan para jemaah itu dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Nasruddin Elmidu, Selasa kemarin, rekan Nila. Apa pesan dari Kakan Kemenak Kota Palu sendiri saat melepas keberangkatan rombongan jemaah umroh ini, Salam? Baik, Nasruddin Elmidu mengatakan para jemaah yang berangkat itu karena pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan ibadah umroh untuk dilakukan. Ia berpesan untuk jemaah dari Kota Palu maupun dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat karena itu menjadi dasar dalam pelaksanaan umroh ke depannya, pesan Kakan Kemenak Kota Palu. Nasruddin juga menyebutkan kalau jamaah asal Sulawesi Tengah bisa menjaga prokes, maka hal itu akan menjadi jaminan insya Allah ibadah umroh akan terus dilaksanakan setiap saat, tambah Nasruddin. Kemudian juga Kakan Kemenak Kota Palu itu juga berharap para jemaah yang berangkat selalu diberi kesehatan sehingga tidak satupun yang terpapar COVID-19 maupun lainnya, rekan Nila. Dari pihak travel sendiri, Salam melihat adanya pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah umroh dan haji ini tidak bisa terlaksana. Adakah tanggapan dari pihak mereka? Baik, Wakil Kepala Cabang Travel Tanur Mutmainah Tour Palu, Muhammad Syarif, berharap kedepannya pandemi segera melandai dan para jemaah semakin meningkat ke depannya. Semoga keberangkatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harapannya juga semoga pemerintah tidak lagi mengeluarkan peraturan yang berbelit-belit sehingga keberangkatan umroh ke depannya bisa lebih mudah, kata pihak travel. Dan informasi tambahan yang kami dapat laporkan juga bahwasanya jumlah jemaah umroh itu sejumlah 39 orang, antara lain dari Kota Palu sebanyak 29 orang dan dari Provinsi Gorontalo itu sebanyak 10 orang, sehingga total jemaah umroh di kloter kedua itu sebanyak 39 orang, rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Salam wartawan Tribun Palu atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, Tribun wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kota Palu, Nasruddin Bidu. Berikut liputannya untuk Anda. Pemberangkatan pertama untuk Travel Tanur. Ya, minggu kemarin dari Raja Wali. Hari ini pemberangkatan perdana untuk jamaah Kota Palu, Sulawesi Tengah dari Travel Tanur. Dan tentunya ini sebuah kebahagiaan karena diberi
izin atau sudah dibuka izin oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka pelaksanaan umrah, dan saya berpesan kiranya jamaah itu bisa menjaga protokol kesehatan karena ini juga akan menjadi dasar nanti di dalam terus membuka pelaksanaan umrah. Kalau kita bisa merawat dan menjaga kesehatan, maka ini menjadi jaminan insya Allah umrah akan terus dapat dilaksanakan setiap saat. Oleh karena itu saya memberi pesan kepada mereka kiranya harus mampu menjaga protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, yang pertama. Yang kedua, tentunya saya berharap kiranya memanfaatkan waktu umrah ini untuk banyak-banyak berdoa, baik di Madinah, di Raudhah maupun di Ka'bah di Masjidil Haram. Dan harapan kita jamaah yang berangkat pagi hari ini, insya Allah mereka semuanya sehat-sehat sehingga tidak ada satupun yang terkapar COVID, sehingga ini bisa akan memperlancar terus perjalanan umrah setiap saat. Ini barangkali tanggapan saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sementara itu, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah memimpin langsung upacara peringatan peristiwa Hari Juang Merah Putih Sanga-Sanga di lapangan sepak bola Pertamina, Kecamatan Sanga-Sanga Kukar pada Kamis pagi 27 Januari. Upacara ini dilaksanakan secara terbuka di lapangan dengan disaksikan juga oleh sejumlah warga. Dalam upacara tersebut, Bupati Kukar membacakan amanat Gubernur Kaltim Isra Nur yang tidak dapat hadir dalam kegiatan ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Aris Joni, wartawan Tribun Kaltim, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, Aris, bisa digambarkan untuk situasi pada saat upacara dilaksanakan secara terbuka ini, seperti apa berdasarkan pantauan Anda? Iya, terima kasih Nila. Bertepatan pada hari ini, 27 Januari 2022, warga Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Sanga-Sanga, memperingati peristiwa Juang Merah Putih, yang mana di Kabupaten Kukar sendiri, salah satu kecamatan ini, yakni Kecamatan Sanga-Sanga, itu pernah ada aksi heroik dari para pejuang yang ada di kecamatan tersebut. Nah, itu tiap tahun diperingati oleh masyarakat Kukar pada umumnya dan Sanga-Sanga pada khususnya. Pagi tadi, Bupati Kukar Edi Damansyah langsung memimpin upacara peringatan Hari Juang Merah Putih Sanga-Sanga itu. Sebetulnya yang memimpin biasanya dari provinsi, namun dari pemerintah provinsi banyak yang berhalangan, jadi Pak Bupati Kukar yang memimpin upacara itu. Nah, dalam upacara itu juga Bupati Kukar Edi Damansyah membacakan amanat Gubernur Kaltim Pak Isra Nur, di mana inti daripada pesan yang disampaikan bahwasanya peringatan ini menjadi momentum untuk bermuhasabah, di mana kita tidak boleh kalah dengan para pejuang-pejuang terdahulu, terlebih pada saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID. Hal positif yang bisa diambil, kita diajarkan untuk memiliki tekad yang kuat dan semangat yang kuat untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Begitu, Nila. Aris, dalam upacara kali ini, adakah mungkin sajian yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk peringatan hari spesial ini? Ya, pada peringatan peristiwa Juang Merah Putih ini, tidak hanya dilaksanakan upacara saja, tapi di sela-sela upacara juga dilaksanakan yang namanya opera atau teatrikal, bagaimana warga setempat menampilkan sebuah sajian masa lalu berupa opera terkait bagaimana kondisi pada saat 27 Januari 1947 lalu, saat pejuang Sanga-Sanga melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Jadi di situ diceritakan bahwa masyarakat Sanga-Sanga
berjuang, banyak yang gugur, tapi akhirnya berhasil merdeka. Tak hanya itu, rangkaian-rangkaian banyak juga yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya ada di kegiatan Expo. Pemerintah juga melaksanakan Expo, pameran berupa stand-stand yang diisi oleh tiap-tiap dinas dan juga para swasta pelaku usaha untuk memeriahkan acara tersebut. Dan upacara tahun ini terbilang sangat berkesan bahwa selama pandemi 2 tahun belakangan ini kegiatan upacara dilakukan secara terbatas, namun tahun ini dilakukan secara terbuka di lapangan di Kecamatan Sawangan dan disaksikan oleh warga setempat, namun tetap dengan protokol kesehatan. Begitu, Nila. Nila. Aris, kemudian untuk perhatian dari Pemkab sendiri terhadap para veteran bertepatan dengan upacara peringatan Hari Juang Merah Putih ini seperti apa? Ya, untuk tahun ini perhatian pemerintah Kuker sendiri terhadap para veteran dan janda veteran ada peningkatan, di mana Bupati Kuker menyatakan bahwasannya tahun ini dan mulai tahun ini santunan tali kasih untuk para veteran dan janda veteran itu mengalami kenaikan. Sebelumnya para veteran dan janda veteran mendapatkan tali asih sekitar 750.000 per bulannya yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali. Tahun ini mulai tahun 2022 dan penerimaannya mulai Januari mendapat kenaikan 150.000 sehingga para veteran dapat menerima santunan tali asih sebesar 900.000 per bulannya. Tentu diterima per 3 bulan. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Aris Dioni, wartawan Tribun Kaltim atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Aris. Kita lanjutkan ke informasi lain. Saudara pasca berhasil merebut kembali gelar juara umum Porprov 13 Sumsel 2021, Palembang pada Porprov kali ini yang berlangsung 21 sampai 28 November berhasil merebut kembali juara umum dengan total raihan 266 medali, yang mana diantaranya adalah 114 medali emas, 84 medali perak, dan 68 medali perunggu. KONI Kota Palembang pun membeberkan sejumlah program prioritasnya yang nantinya akan dilakukan di tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada Abdul Hafid, wartawan Sri Poko, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Hafid. Halo, rekan Nila. Ya. Baik, Hafid bisa diinformasikan apa program-program yang kemudian akan dilakukan oleh KONI Kota Palembang di tahun 2022 ini? Oke, rekan Nila. Ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu kenapa ini menarik kita bahas. Karena antara Kota Palembang dengan
Kabupaten Musi Banyuasin memang sejak dulu terjadi persaingan sengit. Sementara Palembang merupakan ibu kotanya Provinsi Sumatera Selatan yang notabene-nya memiliki kompleks olahraga yang terlengkap. Begitu juga Musi Banyuasin, walaupun tidak selengkap kota Palembang, tapi mereka menganggap ini suatu prestise yang cukup untuk dipertaruhkan. Kota Palembang yang selama ini menjadi langganan untuk pekan olahraga Porprov yang merupakan pekan olahraga yang dipertandingkan setiap 2 tahun sekali. Pada tahun 2019 itu kehilangan gelar juara umumnya diraih oleh Musi Banyuasin, dan baru tahun 2021 kemarin itu berhasil diambil alih dengan selisih perolehan medali yang cukup sengit, yakni 6 medali emas dan 14 perak dan 55 perunggu, itu selisihnya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, rekan Nila, itu dari KONI Kota Palembang telah menyusun program-programnya, yakni untuk tahun 2022 telah menyusun program itu termasuk program andalan. Program andalan ini di mana juga berkenaan dengan penyusunan rencana kerja anggaran daerah RKAD APBD tahun 2022. Program yang dimaksud itu yang tentunya lebih banyak pada pembinaan cabang atlet, pembinaan atlet yang sudah mendapatkan juara pada Porprov tahun 2021 kemarin. Untuk 2022 ini juga KONI menggelar Pekan Olahraga Kota Porkot yang diikuti oleh 18 kecamatan yang nantinya itulah merupakan cikal bakal persiapan di Porprov tahun 2023. Demikian, rekan Nila. Kemudian strategi yang nantinya akan dilakukan untuk bisa mencapai target-target yang diharapkan ini seperti apa, Hafiz? Ya, sekarang ini KONI Kota Palembang tengah menggali beberapa cabang olahraga yang tadinya di Porprov ke-13 2021 itu yang menjadi juara umum di cabur mereka, yang tentunya ini akan KONI juga menilai untuk dipersiapkan sebagai cabur andalan di Kota Palembang. Cabur ini yang menjadi andalan inilah yang nantinya akan menelurkan beberapa atlet yang akan mewakili baik itu skala nasional maupun skala internasional. Dari sini juga cabur-cabur andalan akan memenuhi juara di setiap event-event untuk di Kota Palembang. Demikian, rekan Nila. Lalu Hafiz, untuk menjalankan program yang dirancang tentunya memang memerlukan dukungan dana begitu ya. Apakah yang kali ini KONI kemudian mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah saja, ataukah ada harapan ada pihak lain juga yang akan membantu? Dari kupasan dengan wawancara dengan Ketua Umum KONI Kota Palembang, tentunya mereka utamanya itu berharap melalui pemerintah Kota Palembang dengan melalui dana APBD, karena memang menurutnya KONI merupakan induk semangnya dari KONI itu sendiri adalah pemerintah Kota Palembang. Namun mereka juga akan berupaya untuk mencari dana lain selain dari APBD. Demikian, rekan Nila. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara ini dengan Ketua Umum KONI Palembang, Haji Anton Nurdi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, makasih. Jadi kami, alhamdulillah untuk tahun 2022 sudah menyusun beberapa program-program, termasuk program andalan, di mana ini juga berkenaan dengan kami susun untuk RKA di APBD 2022. Tentunya lebih banyak pada pembinaan atlet yang sudah mendapatkan juara di Porprov tadinya. Untuk 2022 sendiri kami akan menghelat beberapa hal yang memang sudah wajib. Tentunya di 2022 ini kami akan mengadakan Porkot, Pekan Olahraga Kota, yang akan diikuti oleh 18 kecamatan yang nanti akan menjadi satu cikal bakal persiapan untuk Porprov di 2023. Tentunya ada trik-trik lah istilahnya Pak, kita barangkali mungkin ada cabang prioritas yang menjadi unggulan atau apa Pak yang akan kita lakukan Pak? Baik, di 2022 ini sendiri kami lagi menggali beberapa cabur
yang tadinya di Porprov ke-13 adalah juara umum di cabur-caburnya mereka. Tentunya ini juga kami akan masih menilai untuk kami persiapkan sebagai cabur andalan di Kota Palembang. Jadi cabur andalan Kota Palembang ini nanti akan menelurkan beberapa atlet yang nanti tentunya akan mewakili skala nasional maupun skala internasional. Disinilah nanti yang khusus akan mungkin kami lebih prioritaskan karena dalam hal bentuk fasilitas maupun venue-nya ataupun dari atlet-atlet sendiri. Informasi selanjutnya, saudara, sebuah video sejumlah pemuda yang mengumpulkan atau iuran uang untuk membeli BBM bus yang ditumpangi secara bersama-sama viral di media sosial. Diketahui video yang berdurasi 20 detik itu merupakan kesebelasan PS Kota Sungai Penuh saat pulang pasca tersingkir dari ajang Gubernur Cup. Dalam video itu terlihat pemain iuran untuk membeli BBM yang sudah sampai di Muara Emat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Heru Fitra, wartawan Tribun Jambi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam Heru. Iya, selamat malam rekan Nila. Baik, Heru bisa diinformasikan ini untuk video yang viral di media sosial, kapan dan di mana pastinya kejadian ini berlangsung? Ya, terima kasih saudara Nila. Video tersebut direkam oleh para pemain PS Kota Sungai Penuh saat pulang dari mengikuti Gubernur Cup yang digelar di Kota Jambi. Nah, saat pulang tersebut, saat berhenti makan di sebuah desa di Muara Emat, para pemain terpaksa iuran untuk membeli tambahan BBM untuk minyak bus. Nah, saat iuran tersebut, salah satu dari mereka merekam dan video tersebut menjadi viral dan mendapat bermacam komentar dari masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kota Sungai Penuh. Apa yang kemudian menyebabkan para pemain ini melakukan iuran untuk membeli tambahan BBM bus, Heru? Ya, saat pulang dari mengikuti ajang Gubernur tersebut, para pemain yang menggunakan bus saat pulang mengikuti Gubernur itu terpaksa iuran untuk membeli tambahan BBM bus yang tidak cukup untuk mengantar para pemain ke rumah mereka masing-masing. Dan ajang tersebut Gubernur Cup merupakan ajang yang digelar di Provinsi Jambi yang diikuti oleh kabupaten kota se-provinsi Jambi. Begitu saudara Nila. Heru, terkait adanya video viral ini, adanya pemain PL Sungai Penuh yang minim budget sehingga iuran begitu ya dengan uang sendiri, adakah tanggapan dari pihak-pihak terkait setelah viralnya video ini? Ya, berbagai tanggapan terlontar dari pihak dari masyarakat, juga bermacam masyarakat menilai bahwa tak sewajarnya para pemain harus iuran, terutama untuk membeli minyak bus tersebut. Namun berdasarkan dari keterangan supir yang membawa para pemain, iuran yang dilakukan karena BBM untuk minyak bus tersebut tidak cukup untuk mengantar para pemain ke rumah mereka masing-masing. Minyak bus hanya cukup untuk mengantarkan para pemain hingga sampai ke Kota Sungai Penuh. Oleh itu, para pemain berinisiatif untuk iuran untuk membeli tambahan BBM untuk minyak bus tersebut agar bisa diantar ke rumah mereka masing-masing. Begitu keterangan dari supir bus yang mengantar para pemain tersebut, saudara Nila. Oke, terima kasih banyak Heru Fitra, wartawan Tribun Jambi atas informasinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara. Ini adalah pengakuan dari supir bus yang mengantar kesebelasan pemain PS Sungai Penuh. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami supir bus PS Kota Sungai Penuh ingin mengklarifikasi masalah video yang beredar di grup WA PS Kota Sungai Penuh. Bahwasanya kami hanya menyampaikan kepada pelatih dan pemain bahwa minyak bus tidak cukup sampai ke Sungai Penuh.
maka kami supir bus PS Kota Sungai Penuh mengisi minyak di Muara Emat. Karena pelatih dan pemain minta diantar sampai ke alamat. Oleh sebab itu, pelatih dan pemain berinisiatif untuk iuran penambahan pembelian minyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.